Halo Bowlers, balik lagi di channel Headsus Indonesia. Kali ini kami akan mereview Asics Basketball, sepatu yang tampilannya menarik, terus enak banget buat lari-larian. Ini adalah Jailburst 25 Low dan memiliki bobot yang sangat ringan. Sepatu ini tampilannya klasik banget, old school, buat orang yang kalem seperti Anda misalnya. Bisa saja membeli sepatu ini karena ini juga nyaman banget. Tidak kalah dengan sepatu Kyrie Irving misalnya ataupun Nike Paul George. Dan sepatu ini sangat ideal buat para guard, terutama yang biasa lari-larian. Pantas saja pemain timnas Jepang itu kencang-kencang permainannya dan timnasnya juga bermainnya sangat cepat. Banyak yang menggunakan sepatu ini. Jadi buat Anda yang penasaran dengan sepatu ini, langsung saksikan reviewnya sampai selesai. Sejak kehadiran pertamanya di tahun 1997, keluarga Jailburst sudah memiliki 25 model hingga saat ini. Tim dari Asics juga sudah menyesuaikannya dengan teknologi terkini agar tetap nyaman digunakan di era basket modern. Awalnya Asics membuat Jailburst untuk para pelajar yang ingin sepatu basket ringan dan bernafas. Kemudian Jailburst juga bisa diartikan sebagai keringat yang mengucur deras, karena burst di sini berarti banjir keringat. Sayangnya sepatu ini tidak seterkenal di negara asalnya yaitu Jepang. Karena di Indonesia, pamornya kalah telak dengan sepatu basket Nike, Adidas hingga Air Jordan. Padahal Asics di negeri matahari terbit memiliki peran seperti di BLRD Les yang juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk mendukung pembibitan atlet muda yang ada di sana. Dan inilah sepatu level tertinggi dari Asics Basketball saat ini. Traksi sepatu ini mengandalkan pola ke segala arah yang didesain komputer. Ada bentuk bergerigi di bagian depan untuk menunjang saat berhenti lurus. Kemudian pattern di bagian samping terlihat seperti pusaran yang juga berfungsi menjaga pengereman lateral jadi lebih baik. Kami tidak pernah mengalami masalah dalam 3 kali percobaan di lapangan indoor. Bahkan menurut kami, traksinya benar-benar memanjakan para pelari. Namun untuk digunakan di lapangan outdoor, terutama yang berpermukaan kasar, kami tidak merekomendasikannya. Karena karet yang terasa tidak terlalu keras, apalagi traksi juga mudah sekali kotor. Penggunaan di lapangan yang berdebu tentu akan merusak kualitasnya. Pastikan Anda selalu membersihkan traksi sehabis bermain. Kemudian yang kami sukai dari sepatu ini ialah telapak bagian depan yang cukup lebar sehingga akan lebih ramah untuk digunakan para pemain Asia yang memiliki kaki cenderung lebar. Lalu transisinya juga terasa sangat perfect. Sepatu yang fleksibel ditambah outsole yang dibuat melengkung benar-benar memanjakan para pemain cepat. Nilai 8,5 untuk traksi. Bantal sepatu ini benar-benar memanjakan kaki sejak pertama kali penggunaan. Terasa begitu lembut dan memiliki redaman yang cukup baik. Apalagi pola telapak juga terinspirasi dari pendingin mesin, di mana mereka menciptakan lubang ventilasi pada bagian bawah insole, sehingga panas pada bagian telapak yang ditimbulkan karena permainan cepat akan lebih cepat hilang, benar-benar menambah kenyamanan. Sementara midsole sepatu ini mengandalkan flight foam ditambah teknologi gel yang membuat sepatu terasa empuk, seperti penerapan Taichi Peak Basketball namun versi lebih lembut. Anda para pemain eksplosif pasti akan menyukai respon yang ditimbulkan oleh bantalan pada bagian belakang. Sementara di bagian depan, porsinya dibuat lebih tipis agar tetap dapat merasakan lapangan dengan baik. Penerapan ini juga membuat bobot Jailburst jadi lebih ringan, ditambah potongan sepatu yang pendek membuat para pemilik sepatu ini lebih leluasa menggunakannya untuk keperluan olahraga lain seperti voli hingga badminton.
Namun sayangnya kami belum mencobanya dalam waktu yang cukup lama. Karena dengan karakter bantal yang lembut seperti ini, kami prediksi umur pakainya tidak terlalu lama. Dan jika bobot Anda berat, seiring digunakan, kami prediksi bantal semakin tidak stabil. Nilai 9 untuk bantalan. Oke boleh, jadi sebenarnya sepatu ini cukup ramah untuk para pemilik kaki lebar dan sentimeternya juga mirip dengan sepatu Nike. Namun karakter sepatu ini juga cukup panjang sedikit, jadi Anda mungkin saja bisa memilih downsize, sementara saya memilih true to size dan ada ruang sedikit di bagian depan. Jadi sesuaikan Anda lebih suka sepatu yang sedikit kepanjangan ataupun lebih pas jika memilih downsize. Kata kunci dari Jailbirds adalah sepatu yang bernafas agar lebih leluasa digunakan para pemain muda yang mengandalkan kecepatan. Oleh karena itu, warisan dari model terdahulu tetap diterapkan pada model terbaru. Seperti generasi ke-25 ini, yang juga dipersenjatai dengan bahan atas yang tipis. Mesh dan fuse pada bagian depan terasa sangat elastis, apalagi lubang ventilasi juga tergolong banyak, sehingga tidak membuat kaki mudah gerah. Terutama jika Anda mainkan di kondisi cuaca yang sedang panas. Sementara identitas logo ASICS yang besar di bagian samping juga tetap dipertahankan agar tampilan sepatu tetap simpel dan terkesan retro. Kalau berbicara kenyamanan, kami suka dengan penerapan bahan atas yang seperti ini. Ditambah karakter sepatu yang agak lebar, membuat kami tahan berlama-lama kala menggunakannya. Lantas berbicara soal lidah, pada bagian bawah terasa sangat elastis dan banyak ventilasi. Sementara di bagian atas juga dibuat dengan bahan mesh yang mudah diatur. Ketebalannya juga sudah cukup karena mampu menahan ikatan tali dengan baik. Sementara tali juga tampil dengan bahan yang standar, agak licin, dan pastikan Anda mengikatnya 2 kali agar lebih erat dan tidak mudah terlepas dalam pertandingan. Lalu yang unik dari sepatu ini ialah collar dilapisi dengan bahan kulit sintetis. Penerapan ini terasa penting mengacu dari banyaknya kasus keras sepatu yang sobek karena tergesek tali. Sepatu-sepatu seperti Kyrie atau Kobe Bryant sering kita temui mengalami masalah seperti itu. Kondisi sepatu yang masih bagus harus dinodai dengan bagian collar yang mudah sobek. Lanjut ke dalam, bagian lining terlihat menggunakan bahan berwarna metalik memiliki kontur yang lembut, namun sayangnya terasa licin. Kemudian di sekelilingnya juga terdapat padding yang cukup tebal, meskipun ruang tumit tidak terlalu dalam. Nilai 8 untuk bahan atas. Kami banyak melihat para pemain timnas putra dan putri Jepang menggunakan sepatu ini. Hal tersebut sangat cocok dengan karakter permainannya yang begitu cepat, tidak kenal lelah dalam melakukan transisi offense ke defense. Namun jika diperhatikan, rata-rata pemain yang menggunakannya memiliki postur yang kecil. Jarang kami temui big man yang memakainya. Mungkin karena faktor keselamatan pada sepatu ini juga dirasa kurang. Kami merasakan bagian depan tidak sepenuhnya dapat mengunci. Apalagi jika size sepatu sedikit kebesaran, maka mudah sekali menggerakkan jari. Dan ini akan mengerikan saat berhenti lateral. Kelingking seakan mudah keluar. Kemudian kuncian pada bagian tengah juga kami rasakan kurang. Karakternya mengingatkan kami saat mencoba sepatu badminton. Ada perasaan yang kurang kuat pada bagian atas hingga ke pergelangan. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah mengikat tali dengan kencang. Ditambah kehadiran flywire berbahan suede, kami jadi bisa memaksimalkan tali dengan lebih kencang tanpa takut kaki terasa terjepit. Sementara untuk menunjang kestabilan, ada plat plastik yang diberi nama Tweed Truss System yang terlihat pada bagian samping hingga ke bawah. Penerapan ini menjaga kaki tidak mudah terkilir ketika Anda melakukan pendaratan. Kemudian pada bagian tumit, plat TPU-nya juga cukup tebal dan memiliki desain yang menarik. Kehadiran plat plastik seperti ini membantu sepatu tidak terlampau fleksibel, sehingga lebih aman saat digunakan bermain basket. Meski begitu, kami merasakan pergelangan tetap tidak terasa kencang. Hal ini kami sinyalir karena penerapan bahan yang membuat konstruksi sepatu tidak begitu kokoh. Nilai 7 untuk kuncian.
Oke bowler, jadi kesimpulannya asik basketball mungkin harus Anda coba. Karena di impresi pertama menggunakan sepatu ini, saya langsung suka karena ini adalah sepatu yang memiliki impact protection bagus dan cocok buat para pemain gesit. Apalagi karakter bagian depannya juga cukup lebar, jadi juga cocok untuk para pemain yang tentunya kakinya lebar. Saya yang kurang sukanya adalah kuncian di bagian depannya ini agak longgar, kemudian bagian atasnya ini juga kunciannya kurang kencang. Tapi secara keseluruhan sepatu ini cukup fleksibel, ringan juga, jadi kayaknya cocok nih, ideal buat para pemain kecil. Dan secara keseluruhan kami memberikan nilai sepatu ini adalah 8,5 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Masalahnya adalah sepatu ini dijual dengan harga yang cukup mahal, 2,1 jutaan, dan dengan budget segitu tentu ada banyak pilihan menarik lainnya yang mungkin Anda tidak kepikiran untuk membeli Jailbird 25 Low ini. Oke, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao!